Oke, ini kita masuk ke sesi. Kita mulai ya? Ya, boleh, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, kita bahas tentang struktur sistem komputer ya. Kemarin kan OS-nya Windows ya, versi Windows pekan lalu. Nah, kalau sekarang adalah struktur sistem komputer. Nah, di sini arsitektur komputer secara umum. Jadi kalau kita lihat, ya terserah kalian mau pakai contoh laptop atau desktop gitu ya, itu bentuknya bentuk arsitekturnya atau secara blok diagram seperti ini ya. Jadi ada CPU, ada disk controller, jadi dia ini mengatur penggunaan hard disk gitu ya. Kalau dulu kan ada floppy disk, ada hard disk gitu. Kalau sekarang rata-rata ya ada yang hard disk, ada yang SSD gitu ya. Nah, itu disk controller yang mengatur. Jadi mau disimpan di mana yang tahu itu si disk controller. Karena dia mengendali disknya gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian pakai printer controller, ini sebenarnya untuk ngeprint ya. Kalau kita punya printer yang mengatur printernya itu ada di port mana, misalnya USB yang mana kan, misalnya ada 2 USB atau 3 USB ya. Jadi USB 01 atau 02 itu yang mengatur itu adalah printer controller. Kalau ini nggak ada ya, kita nggak pakai ini tape drive. Ini. Nah, kemudian di bawahnya ada memory controller. Nah, ini yang mengatur memori. Memorinya macam ya, ada RAM, ROM, register, cache, gitu ya, memorinya ini. Nah, semuanya ini diperintahkan melalui, bisa dari CPU memerintahkan ke printer controller itu melalui sebuah bus, namanya sistem bus. Jadi artinya itu jalur yang digunakan bersama, gitu ya. Nah, jalur yang digunakan bersama tadi itu dinamakan sistem bus. Nah, apakah ini bentuknya ya, kalau blok diagram ini ya bentuknya cuma garis ya. Realnya itu ya sebenarnya cuma jalur di motherboard. Nah, ini gambarannya seperti ini tapi tanpa tape drive. Jadi kalau ada beberapa komputer yang pakai tape drive kayak superkomputer gitu ya, atau mainframe itu dia pakai. Tapi sekarang sudah jarang pakai tape drive. Atau ini juga sama, dalam penggambarannya itu ada sedikit berbeda atau lebih lengkap gitu ya. Jadi misalnya ini tadi busnya, sistem busnya. Di sini ada bus master, jadi dia mengatur jalurnya. Kalau ini kayak polisi lah, gitu. Polisi yang ngatur jalannya, jalur mana yang boleh dilewati oleh data dari CPU atau dari bagian ini ke arah CPU. Gitu kan. Kenapa? Karena misalnya CPU dia mengambil datanya itu ada di hard disk, gitu ya. Maka dia memberikan perintah ke disk controller, saya mau mengambil data ini dong, laporan gitu kan, di hard disk, di folder, di drive D misalnya, di drive D folder kuliah gitu kan, maka dia akan ngambil, kemudian ketemu di sini, kemudian datanya tadi kan mesti dibawa lagi ke CPU kan untuk diproses gitu. Atau minimal ditaruh di memory controller gitu ya, taruh di memori untuk diapain gitu ya kan yang diminta cuman saya minta file, bisa semuanya dikirim ke memori atau dia nunggu nih, dia udah siap, dia ngasih jawaban, oke, filenya udah ketemu, mau diapain. Ternyata kamu yang pakai itu maunya nge-print gitu kan, maka dia memerintahkan, oke, saya printer udah siap belum gitu kan, saya printer sini, dia udah siap, atau dia ngasih tahu
printer udah siap belum? Dia ngasih tahu, printer udah siap. Oh iya, kertasnya nggak ada. Dia ngasih tahu ini kertasnya nggak ada. Kalau nggak ada, dia baik. Dia akan memerintahkan ke display controller untuk menampilkan di layar kertas kurang. Kertas tidak ada kertas ini ya. Jadi display controller ini diangkat lah ya. Itu yang diminta sama CPU untuk menampilkan tulisannya dari CPU gitu kan, atau dari printer controller. Karena ini layar kita LCD-nya, monitornya. Nanti kalau kalian sudah memberikan kertas, si printer controller kan ngecek tuh setelah ini printernya tuh printer controllernya ngecek printer dari kasih kertas belum, jadi tetap tampilkan, ngecek lagi dari kasih kertas belum tampilkan gitu kan, bisa kertas dimasukkan, lalu pas ini cek sudah dikasih belum kertasnya, sudah, oke. CPU ini sudah nih, kertasnya sudah dimasukin, oke. Yaudah, cabut dulu tuh pengumuman bahwa printernya kurang, oke. Lalu dia dimatikan displaynya. Nah kemudian apa ya? Tadi kan perintahnya mau print. Yaudah ini nggak ada ya, sekarang kita print, gitu kan. Nah, dari sini disk controller tadi ada yang sebagian dimasukkan ke memori, karena kan dia harus tahu filenya itu namanya apa, besarnya berapa. Nah itu yang akan nanti diambil oleh printer controller. Nanti kalau ini sudah jalan, nanti dia tinggal ngambil dari disk. Sudah nanti kirimkan langsung ke printer controller. Oke, kalau dia nge-print, dia tetap ngasih juga ke display ke CPU. Oh ya kita sudah nge-print nih. Nah CPU nanti memperintahkan display, menginformasikan tolong karena kalau di printer, kalau kita sudah print ada gambar printer di luar kertas gitu ya. Nah itu diinformasikan. Nanti kalau itu sudah selesai print, dia akan menginformasikan ke CPU, kita sudah print nih, oke. Dia akan menginformasikan ke display controller untuk menonaktifkan yang gambar printer di luar kertas tadi. Ya, saya ditampilkan tulisan sudah selesai print ini satu apa gitu ya, atau ya udah nggak ada tampilan apa-apa gitu. Saya kayak gitu. Jadi ini fungsinya disk controller tadi, dia mengatur hard disk atau mengatur SSD. Kalau sekarang ya, misalkan ada dua ya, ada yang pakai hard disk, ada yang pakai SSD. Kalau satu saja. Atau kalau zaman laptop kamu misalnya ada CD-ROM, itu kan termasuk disk juga gitu ya. Kalau display controller ini VGA-nya, VGA card. Jadi kayak kalau di laptop nggak terlalu kelihatan ya. Tapi di sini display controller di sini, kalau ada beberapa laptop itu dia menggunakan memori yang ada di komputer untuk dipakai oleh display, gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kalian menampilkan apa ya, gambar 3 dimensi kayak game yang grafisnya itu tinggi, di sini itu kurang memorinya, maka dia pinjam memori dari memori controller untuk meletakkan file-file besarnya itu ke dalam memori, gitu ya. Atau dia filenya tetap, tapi dia diproses di display controller, tapi sebagian disimpan di mudah diproses, karena ya display controller itu memorinya kecil, gitu ya. Jadi gonta-ganti ya. Jadi masuk sini yang besar diambil sedikit-sedikit, gitu ya. Makanya kalau kalian mau bagus, biasanya apa itu namanya? Biasanya display controllernya itu yang ada memorinya. Jadi misalkan Nvidia gitu ya, kalau kalian atau yang tahu laptop yang untuk game itu, ROG itu ya, Republic of Gamers gitu ya, atau lagi ada banyak lah itu. Biasanya display controllernya ini atau VGA-nya itu punya memorinya ya bisa 2 GB gitu ya. Kalau mau lebih besar lagi lebih bagus gitu
game. Gitu ya. Nah, walaupun di sini memorinya laptop sendiri dia sudah ada, misalnya 4 GB untuk displaynya 4 GB. Karena kalau display controllernya nggak punya memori, maka 4 GB tadi di sini itu di-share ke display controller. Sebabnya kalau menampilkan yang grafis 3 dimensi itu kadang kinerja komputer jadi lambat. Kenapa? Karena memorinya di-share, berbagi. Dan pembagiannya bisa setengah-setengah, bisa 1/4, 3/4 tergantung CPU yang ngatur. Tapi kalau dia 3 dimensi, tempatnya sudah jadi setengah-setengah. Jadi 2 GB, akibatnya di sini jadi lambat secara keseluruhan. Karena memungkinkan displaynya. Ya sebenarnya sih pengaturan tetap dari manusianya yang menggunakan. Apakah kita mau mementingkan displaynya, tampilannya, bisa, atau share-nya dia hanya 1 GB pakai di sini, sisanya ini pakai sistem. Ya, itu terserah manusianya, karena yang manusia mengatur, nanti CPU yang mengolahnya, yang memerintahkan, gitu ya. Nah, kemudian kalau sound controller ini sound card, jadi kalian bisa pakai speaker bawaan si laptop, gitu ya. Itu juga bisa, left right-nya stereo. Kalian kalau di settingannya kan bisa mau sistem itu surround gitu. Tahu surround ya? Enggak surround. Suram atau suram? Surround. Oh, surround sound, Pak. Ya, sound surround. Iya, tahu, Pak. Apa itu sound surround? Surround. Kalau di bioskop itu pernah ke bioskop? Iya, pernah, Pak. Apa itu? Sistem suara yang di seluruh Dolby ya. Kalau itu Dolby kan. Dolby. Kalau di bioskop pernah berarti enggak Dolby sistem ya? Ya. Kalau Dolby itu artinya apa? Logonya begini. Ada yang tahu Dolby? Dolby system? Tahu, Pak. Kayak sound speaker gitu nggak sih, Pak? Ya, iya, kayak sound speaker. Cuman maksudnya gimana? Jadi kalau kamu perhatikan, kan ada Dolby 3.1 ya. Lalu apa lagi? 5.1 ada nggak? 7.1. Oh, 7.1. Sound system ya. Artinya itu, ya kenapa ada 1 gitu ya? Kan tadi 3.1, 5.1 gitu ya, 7.1 gitu ya. Nah di sini speakernya itu ada 7. Jadi kalau gini kelihatan nggak ya? Iya. Oke. Nah kayak gini ya. Di sini kalau 7.1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Malah ini ada banyak. Di atas ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya 3.1 itu kamu pernah nggak ada bass di depan? Kenapa? Jadi kalau speaker yang dijual itu 3.1 itu sebenarnya sudah kita lihat 3.1. Nah ini dia ada satu di belakang, satu set ya, 2 set di depan, sama 1 di depan. Ya. Ini kita duduk di sini, ya. Di sini ada speaker.
di depan ada speaker 2, jadi kan hitungannya 1 ya, left right ya, ini 1 di belakang, 2 di depan, 3 di depan, ini apa istilahnya, ini yang bass, lalu ada yang treble-nya ya, dan dia di center. Nah kalau kalian bioskop itu pernah merhatiin speakernya ada di mana? Pernah ini nggak memperhatikan? Sedengar saya ada di kanan kiri doang, Pak. Paling atas ini cuma ada beberapa, Pak. Di bioskop. Ada di belakang. Kalau kita nengok belakang tuh ada sepasang. Lalu di tengah itu ada, sama di depan. Di depan tuh ada, di samping layar itu ada, sama ada di tengah kayak gini nih ada. Tapi nggak tahu ya kalian tuh memperhatikan nggak gitu, karena kalau kalian rame-rame gitu ya sama teman-teman biasanya nggak terlalu perhatiin kan, gitu. Ya pernah nggak perhatiin? Cuman samping doang sih, Pak, kalau saya. Iya. Ya, kalau memang kita merhatiin, kita lihat, oh iya ada tuh di belakang, ada di tengah. Saya merhatiin itu cuman, memang ada tiga yang di atas ya. Jadi belakang, tengah, sama depan. 3 pasang ya. Yang di depan itu saya jarang lihat karena jarang dapat duduk di depan. Pernah sih sekali waktu itu. Dan biasanya kan keluar tuh jarang lewat layar depan ya. Hanya beberapa teater 21 yang kita keluar itu lewat TV. Biasa itu juga kalau dari jam 12 malam itu lewat depan. Kalau enggak kita lewat tengah gitu kan. Makanya nanti iseng-iseng aja cobain lihat kalau nonton bioskop. Jangan rame-rame, sendiri aja. Kalau rame-rame malah ngobrolnya gitu. Nah, jadi balik lagi ke sini, sound controller ini bisa juga kita buat dia menjadi surround. Surround itu artinya mengelilingi. Makanya kalau kalian nonton bioskop itu pada disebut surround ya. Jadi kalau ini di rumah ya ceritanya. Gitu. Jadi kalau kalian nonton di tengah itu kan pas. Makanya kalau bioskop itu di tengah urutan berapa? JK ya, JK ya. Nah, perhatiin nggak? Kalian duduk asal aja. Ya, duduk biasanya agak ke belakang sedikit sih, Pak. Yang mojok gitu ya. Sebenarnya itu cari di tengah. Jadi kalau kamu pas di depan kasirnya itu, kan biasanya kita lihat ya layarnya gitu, layar komputernya gitu. Dikasih lihat ini layar apa? Kita bisa lihat dia si petugasnya bilang layarnya di sini ya Pak Thomas, layar bioskopnya. Nah, kita bisa milih itu di tengah-tengah supaya kita itu nggak capek antara mata sama layar itu sejajar. Kalau di atas itu kita agak nunduk gitu ya. Yang paling menyebalkan itu yang paling bawah di depan. Itu dongak gitu kan, itu capek. Ya. Saya tengah-tengah. Kenapa selain kita matanya pas, suaranya itu benar-benar pas gitu. Karena di sini kan tadi digambarkan ini di tengah-tengah kan. Ya, nah ini kan di tengah-tengah, fokusnya itu di tengah. Ya di sini masih bisa lah gitu ya. Nah kalau kalian itu ada di bawah sini atau di belakangnya itu enggak, ya masih dapat lah. Tapi kalau lebih jauh ke atas lagi dia enggak, suara itu enggak pas. Fungsinya untuk apa? Gitu ya. Fungsinya adalah misalnya kalian nonton apa film Fast and Furious, sekarang nggak sampai berapa, 11 atau 12 waktu ada lihat mobil gitu dari kiri ke kanan ngebut gitu ya, maka suaranya itu dia dari sini. Kalau dari kiri ke kanan maka yang kita dengar kan kanan dulu ya, kuping kanan dulu. Makanya dia bergerak suaranya dari sini yang aktif, kemudian ini
ke sini, lalu ke sini. Jadi termasuk yang atasnya ya. Jadi seolah-olah kita itu bisa melihat, kan kita dikelilingi ya, surround gitu. Seolah-olah tuh kita merasakan mobil itu memang jalan dari kanan ke kiri kita. Karena suaranya itu pernah merasakan gitu nggak? Iya, Pak. Nah, itu yang namanya Dolby Stereo surround system. Jadi kita tuh dikelilingi. Nah, ini bisa kita gunakan di rumah sih, ini kan di rumah ya. Nah, cuman kalau pakai komputer, jelas kita coba pakainya itu adalah apa? Kita hanya menggunakan Stereo. bisa sih Dolby 3.1, tapi dia pakai prosesor, pakai software diproses seolah-olah. Jadi kalau di rumah gitu ya, bisa ada 3 ya, kan ada yang jual 3 ya, 3 speaker ya. Nah itu biasanya sih kalian taruh kiri kanan, tengah di atas gitu ya. Nah itu dia akan membuat memproses suaranya kalau sama ya, misalnya mobil dari arah kanan ke kiri layar kalian, maka yang aktif dulu itu yang kanan dulu, speaker kanan aktif gitu ya, nanti baru speaker kiri. Jadi tetap kita merasakan mobil itu seolah-olah bergerak dari kanan ke kiri, itu tetap ada, walaupun tidak sebaik kalau kita nonton bioskop. Karena bioskop itu kan kita dalam ruangan tertutup ya. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin salah satu dari kalian punya ruangan khusus komputer gitu ya, khusus main game, dan bisa saja. Jadi satu ruangan nggak terlalu besar, komputer di tengah atau TV, kemudian ada speakernya mengelilingi, itu bisa. Tapi kalau speaker mengelilingi tanpa surround prosesor itu percuma, karena surround prosesor itu mahal sih. Yaitu yang mengatur supaya suaranya itu bergerak, dalam tanda kutip ya bergerak, maksudnya yang mana dulu gitu. Dia yang mengatur. Kalau biasa saja tanpa surround prosesor, ya semuanya aktif bareng gitu kan. Jadi apa bedanya dengan organ tunggal, ya sama saja gitu kan. Itulah maksudnya, surround itu seolah kita tuh begini. Ya mungkin sih maaf. Tapi kalau mau coba di rumah bisa pakai ada kok, ini juga di software sini ada, tapi ya kurang bagus gitu ya. Oke, jadi ini balik lagi ke sini, ini sistem komputer seperti ini secara blok diagram gitu ya. Ada disk controller untuk mengatur hard disk dan misalnya apa nih, CD-ROM gitu, atau SSD dengan hard disk gitu ya, macam. Printer ini pun kalau kita punya printer, kadang-kadang ya saya di rumah nggak ada printer ya, kadang-kadang ada ya, kalau ada oke bisa digunakan, tapi kalau nggak ada, printer controller tetap saja ada, tape controller juga tetap saja ada, tapi dia tanpa tape-nya gitu ya, kayak gitu kan. Printer controller ada di mana? Ya kalau sekarang kan rata-rata pakai USB ya, jadi dia ada di situ. Kemudian display itu VGA. Nah kalau display di sini, kalau di laptop berarti ada apa itu? Kalau kalian laptop yang baru kan outputnya HDMI ya. Nah berarti dia di situ. Display controllernya ada di dalam, tapi outputnya itu HDMI. Kalau yang komputer agak lama dikit gitu ya, dia pakai VGA, gitu ya. Jadi kalau kita punya monitor biasa pakai VGA. Atau yang tengah-tengah, ini kebetulan saya punya dua-duanya, HDMI aja, VGA aja. Jadi ya tinggal pilih display controller aja, mengatur portnya untuk display device-nya selain layar komputernya, layar laptop ya, dia juga dia punya outputnya, gitu ya. Memori controller, nanti kita bahas salah satunya memori ya. Sound control kan tadi. Oke. Nah, ini sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang disediakan akses ke memori. Setiap device controller atau pengendali
bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara concurrent bersamaan untuk mendapatkan akses ke memori. Jadi, device sama CPU dan lain-lain tadi itu, ini bisa saja barengan kerjanya, nggak nunggu gitu loh. Kalau CPU lagi ngirim data, lalu yang lain nunggu. CPU udah aja, enggak. Semua bareng. Cuma di sini harus diatur pensinkronisasi antara bus master. Mana yang lebih dahulu, mana yang setelah itu, mana yang didahulukan, prioritaskan, bus master yang mengatur. Sama aja kayak polisi kan tadi saya bilang, wah ada presiden mau lewat, oke semua di stop. Wah gitu kan, wah ada ambulan lewat, oke nggak semua di stop, tapi ambulan boleh lewat, atau pemadam kebakaran gitu kan. Tapi kalau yang lain nggak ada, oke diatur biasa saja kan, seperti itu. Mana perempatan ini, perempatan sini, arah sini nih, antriannya panjang, sedangkan arah sana enggak, oke diatur supaya dia ngalir dulu, dan ini di stop dulu. Itu semuanya yang mengatur adalah, kalau di kita kan polisi, nah dia adalah bus master. Jadi itu yang namanya sinkronisasi. Nah, di sini sinkronisasi itu penting. Ini ya. Sebuah memory controller ditambahkan untuk sinkronisasi akses memori. Apa perlu ya, karena memorinya itu ada banyak. Ya. Nanti kita lihat di sini memorinya ada. Ini ada bagian dari memori. Nanti kita lihat ya. Cuma satu memori atau tiga. Ini prosesor. Di sini prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemroses adalah mengambil instruksi yang dikodekan secara linear dari memori utama. Mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, melaksanakan aksi-aksinya. Jadi prosesor itu sebenarnya kayak otak kita itu prosesor ya. Nah, otak kita itu jauh lebih complicated daripada prosesor komputer yang sebelumnya. Jadi dia mengambil instruksi yang dikodekan secara linear dari memori utama. Jadi instruksinya udah diberikan, gitu ya. Nah, dia ngambil dari linearnya itu di memori utama. Kemudian dia mendekodekan instruksi. Jadi masalahnya kan gini, komputer itu tidak seperti manusia. Ya kayak kita aja sekarang juga bingung bagaimana kita itu bagaimana caranya, kenapa jantung kita itu selalu mompa. Yang nyuruh itu siapa? Kan nggak ada yang tahu ya. Kan sebenarnya otak itu bilang, kamu harus mompa ya, paru-paru, kamu juga ya kembang pipis, gitu kan. Karena tanpa disuruh pun, waktu kamu tidur, tetap aja kan, nafas, tetap aja jantungnya. Nah itu prosesornya itu, otak kita itu yang menyuruh. Gitu kan. Menyuruhnya dalam bentuk apa? Gitu kan. Nah, makanya dia mengambil perintahnya itu, kalau kita kan ngetik nih, atau pakai mouse gitu ya. Misalnya ini saya klik kanan, gitu kan. Lalu next gitu ya, misalnya seperti itu. Nah berarti kan dia, si komputer nunggu nih, klik kanan, ngapain nih, gitu kan? Kan banyak pilihan nih. Oh ternyata next gitu kan? Pasti pencet next, dia nyuruh, itu filenya di next kan, slide selanjutnya, so akhirnya cepat banget loh kalau dilihat ini kan, antara saya ngeklik next langsung keluar gitu ya. Ya memang hitungannya dalam nano atau mikrosecond gitu ya, nanodetik atau mikrodetik gitu. Tapi tetap saja waktu kita klik kanan, dia akan siap-siap nih. Si user nih klik kanan, oke, ngambil instruksi kan, di sini mengambil instruksi yang dikodekan secara linear. Nah, lalu diapain lagi nih? Next, dia pencet next, oke, lakukan. Nah, sebelum lakukan kan dia lihat, oke, mendekode instruksinya itu apa sih? Oh, klik kanan, kemudian next. Oh, itu artinya mengganti slide, karena dia lagi buka PowerPoint gitu ya. Oke, sudah, langsung laksanakan aksinya gitu kan.
Ini kebetulan cuma satu aksinya, gitu kan. Ya sudah, dia lakukan. Apa yang dilakukan? Ya, slide-nya pindah seperti ini, gitu ya. Simple ya, tapi kok bisa cepat? Nah, iya, gitu. Ya sama aja. Mata kita juga jauh lebih cepat, gitu ya. Seperti ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Pak, kalau prosesornya 2 itu dalam satu motherboard gimana, Pak? Ya, jadi untuk percepat atau makin lambat, Pak, kalau misalkan ada 2 prosesor? Oke, kalau ada 2, itu tergantung. Artinya gini, ada yang dia membagi, gitu kan. Ada yang maksudnya membagi itu file yang harus dikerjakan itu besar. Misalnya apa ya, rendering. Misalkan kalian buat film, video, gitu kemudian mau diubah membuat film kartun, kalau mau dibuat jadi film itu kan kalau istilahnya rendering. Nah itu kan kadang kalau itu lama banget dia mengerjakan bisa 10 jam, 12 jam. Nah prosesor 2 itu berarti dia bagi-bagi nih, gitu loh. Nah ini mau di rendering, oke, ini bagian ini ya, bagian 10, misalnya 5 detik pertama, 1 menit pertama, nanti habisnya 1 menit kedua. Karena kan logikanya dia harus ngambil data, kemudian diproses, gitu kan, memprosesnya itu lama, kemudian lebih lama lagi adalah menyimpannya kan, jadi memproses dia dalam file itu supaya bisa dilihat oleh kita itu rendering itu prosesnya lama. Nah itu bisa bergantian, artinya ini misalnya kalau 1 menit terlalu lama misalnya 30 detik pertama itu prosesor 1, prosesor 2 itu mengerjakan 30 detik kedua, gitu kan. Makanya dia bisa lebih cepat gitu. Kalau prosesornya prosesornya ada 2 secara fisik, gitu ya. Seperti itu, jadi bisa gantian. Bisa juga dia nganggur, gitu kan. Kalau ini apa? Kalau komputer kita rata-rata 1 ya. Kalau komputer kita rata-rata 1, yang membedakan apa? Ada core-nya kan, intinya. Nah intinya itu kayak gini. Nah, oke, seperti ini. Ini CPU. Ini CPU. Ya, nah, nah, kalau di sini itu kita bisa lihat penggunaan CPU-nya gitu ya. Ini ya. Harusnya dia ada yang bisa menampilkan ini biasanya menampilkan banyak CPU ini apa enggak ya? Nah ini kalau dilihat ada berapa CPU? Ada 8 ya, 8 core gitu ya. Tapi di sini kalau dilihat semua kerja, tapi kalau lihatnya ada park, berarti dia diparkir. Maksudnya diparkir itu nganggur gitu loh ya. Ini nganggur gitu kan. Nah ini kerja lagi, nganggur lagi gitu kan. Gitu. Jadi artinya dia ada 8 core ya. Ini kan i7 tapi generasi kedua. Gitu ya. Ini ada 8 core. Logikanya semuanya kerja, enggak juga. Gitu. Dia ganti-gantian. Gitu. Kalian punya ini kan, kayak gini Windows. Ini saya pakai Windows 8. Kalau kalian pakai Windows 10 ya sama saja. Ini kan kalau dilihat sini 7, 6, ini, nah ini 5 parkir, gitu ya. Park, berarti dia nggak dipakai, gitu ya. Artinya dia bisa bergantian karena pada saat nanti ya ini dipakai, nanti
Ya, gitu kan, pakai enggak gitu loh. Iya kan? Jadi dia mendistribusikan kalau dia satu CPU, satu prosesor, tapi dia punya 8 inti. Jadi sebenarnya dia punya 8 prosesor. Tapi fisiknya satu, gitu ya. Kalau tadi yang kamu tanyakan ada 2 prosesor, fisiknya ada 2. Intinya di dalam juga ada berapa inti lagi gitu loh. Itu kalau secara fisik ada 2 prosesor, itu biasanya kita pakai di server. Kalau di server itu biasanya ada 2. Ya, ada 2. Malah ada yang 4. Gitu ya. Itu kalau di server, tapi kalau di komputer biasa, biasanya cuma 1, tapi dia punya berapa core. Kalau kalian punya berapa core komputernya? Ada yang i3, i5. Nah, di sini kan bisa lihat nih, logical prosesornya ada 8, core-nya ada 4. Jadi total logic seolah-olah itu ada 8 prosesor, gitu ya. Tapi intinya sendiri cuma 4. Jadi satu inti dia pecah lagi jadi 2. Ya, makanya jadi 8 logical core. Oke. Coba, ada yang bisa menampilkan ini, Task Manager? Coba kalian tampilkan di komputer kalian masing-masing. Bisa nggak? Ada berapa core-nya di tempat kalian? Sudah? Sudah belum? Sembari praktek. Di saya 4, Pak. 4 apa? 4 4 core, 4 logical core processor juga. Oh, berarti 4 core, tapi 4 logical processor. Di sini juga ada cache memorinya, ada L1, L2, L3. Kamu ada berapa? Ada berapa? Saya 3 juga, Pak. Ada 3 juga. Kalau Saya L1-nya nggak ada, Pak. Nggak terdaftar. ini cuma L2 sama L3? Nggak L1 doang, Pak. L1 juga. Pakai apa? Saya pakai virtual machine, Pak. Virtual machine, dia tidak dalam kondisi yang sebenarnya ya, karena ini virtual, jadi dia menggunakan prosesor yang sebenarnya dijadikan mengerjakan OS yang lain gitu kan. Yeah. Nah, virtual machine, jadi ya tidak sesungguhnya gitu, seperti itu. Ya, jadi walaupun kita punya kecepatannya itu sama-sama 2,3 gitu ya, atau malah kamu lebih tinggi 3 juga misalnya. Tapi kalau core-nya beda, logical core-nya juga beda, belum tentu yang misalnya kayak saya ada logical core-nya 8, kalian 4 gitu ya, tetapi maksimum speed-nya kalian tidak, belum tentu yang 2,3 ini lebih rendah daripada yang 3 yang kalian punya. Tapi tergantung lagi, balik lagi nih, penggunanya untuk apa dulu gitu. Karena ada yang ya kalau digunakan untuk ngetik, mau itu berapa core juga nggak pakai gitu. Kan ngetik doang, ngetik kan malah mikir apa ya, berhenti gitu kan, mau itu 200 core juga tetap aja 200 logical processor, karena tidak dimanfaatkan maksud saya ya. Gitu. Oke, yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, jadi itu ya. Jadi dia ngambil instruksi, kemudian di decode instruksinya. Jadi artinya kayak kamu diperintahkan, oh saya disuruh mindahin barang dari 3 oke, saya ya udah oke, baru dilaksanakan kan gitu loh. Sama saja sih ini prosesnya.
Nah, operasi yang ada di komputer itu ada operasi logika, operasi aritmetik, operasi pengendalian atau kontrol. Jadi dia bisa menghitung aritmetik, bisa logik, bisa mengendalikan. Jadi tadi ada bagian CU, control unit, mengendalikan operasi, ada ALU, arithmetic logical unit. Ini komputasi perhitungan ya, aritmetik dan logika. Jadi kalau hitung-hitung itu adanya di prosesor, gitu ya. Kemudian ada register memori cepat sebagai tempat operasi. Gitu ya. Nanti di sini ada perbedaan antara register sama cache ini ya. Belum sampai video. Register itu mengakses memori untuk mengambil instruksi, gitu ya, memerlukan waktu lebih banyak daripada menjalankannya. Diatasi dengan adanya register di prosesor. Untuk menyimpan variabel utama dan hasil sementara, itu sebagai tempat pemrosesan. Itu fungsinya register, gitu ya. Dia memori juga, tapi dia kecil kapasitasnya. Register prosesor ini program counter berisi alamat memori dari instruksi selanjutnya akan diambil. Stack pointer itu pointer yang menunjukkan bagian atas dari suatu stack di memori. Stack itu tumpukan ya. Jadi kalau kamu punya laporan gitu yang harus kamu kerjakan gitu, ada 5 lab gitu, kamu tumpuk gitu, ya. Kerjaan kamu ada 5. Nah, dari bawah kayak 5 laporan misalnya. Nah di sini stack pointer itu menunjukkan bagian atas dari suatu stack di memori. Jadi yang bagian atas mana? Oh ini, berarti saya kerjakan yang atas dulu. Ya, gitu ya. Dia hanya penanda. Jadi kalau misalnya nanti ada yang laporan baru lagi, kalau taruh di atasnya nggak bisa. Ini yang paling utama yang harus saya kerjakan. Jadi saya pindahkan ke bawah. Saya seperti itu. Ya. Dia cuma penanda aja sih, bukan yang lain. Dan program status word ini menyimpan status atau keadaan dari program yang dijalankan prosesor. Jadi artinya program itu kita kan nggak tahu nih, ini sedang dikerjakan atau belum dikerjakan. Nah, kalau dia ada statusnya sedang dikerjakan, oke, berarti kita nggak boleh ganggu. Kenapa? Karena statusnya dia sedang dikerjakan, berarti ini memorinya nih masih dipakai. Kenapa? Ini sedang berjalan, gitu kan? Tapi kan saya juga mau diproses, ya ntar dulu gantian, karena dia sedang. Jadi nunggu sampai nanti programnya habis, dan baru kita akan diproses, gitu kan? Jadi dia hanya menginformasikan, ya, dia menyimpan status keadaan dari program yang baru. Jadi ada kayak kamu lah gitu ya, kalau ada apa-apa itu tulis status gitu, lagi ngantri nih gitu kan, ngantri beli minyak goreng gitu kan, oh berarti sedang melaksanakan, jadi belum ada di rumah, belum, karena lagi ada di pasar atau minimarket gitu kan, itu kan berarti program status word, jadi cuma menyimpan status keadaan dari program yang dijalankan. Apa yang program dijalankan? Kamu disuruh beli minyak goreng, itu programnya lagi kamu, gitu kan? Kamu lihat, wah lagi gitu. Karena lihat statusnya gitu ya. Jadi nggak mungkin nyuruh kamu lagi, atau wah ini lagi di supermarket, terus kalian deh, kalau beli ini juga kan bisa juga. Oke. Nah, ini memori itu ada register, itu paling cepat itu register. Cache memory, cache, RAM, random access memory, ada extension memory, ada magnetic disk. Magnetic disk itu habis ya, atau kalau boleh dibilang SSD juga bisa lah ya, tapi ini magnetic disk. Optical disk, nah magnetic disk kita nggak ada ya. Jadi optical ini CD-ROM ya. Jadi urutannya yang paling cepat dan paling mahal itu register. Cache memory juga cepat dan paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena dua bagian ini, register dan cache, itu adanya di prosesor, gitu ya. Jadi kalau
harganya berapa. Kalau RAM kan kita bisa ganti, bisa copot gitu ya, copot beli baru gitu. Tapi kalau register sama cache ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini jadi satu sama CPU sama prosesor ya. Kalau mau ganti ya berarti beli CPU-nya kan. Mahal dong. Ya tergantung, banyak duit murah. Kamu kayak Doni Salmanan ya murah lah gitu ya. Itu kan. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, ini jenis memori. Main memori itu adalah media storage, memori utama ya. Itu media storage yang dapat diakses langsung oleh CPU, kapasitasnya kecil, dan bersifat volatile. Ya. Volatile dari data akan hilang jika power dimatikan. Secondary storage itu penyimpanan data dengan kapasitas besar, non-volatile. Walaupun sudah disimpan, datanya listriknya mati, dia terpajang. Jadi main memory itu kayak RAM, disimpan di RAM, oke. Begitu listrik mati, data masih ada nggak ada, hilang. Ya. Kalau cache memory, data ditaruh di cache memory. Kalau komputernya dimatiin atau listrik padam, baterainya juga nggak ada kalau di laptop. Data masih ada nggak ada. Itu juga register, gitu ya. Jadi logikanya ini data ini volatile itu di dua, kayak tiga ini RAM juga. Extension memory ini sama sih, dia kemarin masih ingat ya, extension memory itu ada di mana? Extension memory ada yang masih ingat? Extension memory ada di mana? Di SD card bukan Pak? Bukan. Bukan. Di hard disk. Hard disk. Sorry. Gimana sih ya? Kemarin itu materinya saya lupa ya. Ini virtual memory kan termasuk extension ya, berarti dia adanya di hard disk, seolah-olah memori kita nambah, gitu ya. Makanya disebut di sini extension memory, gitu ya. Ini ada extension memory. Kemudian, jadi artinya di sini kalau yang namanya main memory itu dia sifatnya ini dapat diakses langsung oleh CPU, kapasitas kecil, dan bersifat volatile. Jadi ini main memory. Ya. Kalau RAM ini juga volatile, tapi kapasitasnya nggak kecil kan. Dia juga bisa langsung diakses setelah lewat ini gitu. Jadi tidak termasuk main memory karena kapasitasnya besar, 4 GB dibandingkan tadi cache memory berapa? Kalian punya? Ini cache memory cuma 256 KB, 1 MB sama 6 MB. Kalau di total sekitar 7,2 lah ya. Iya, kan kecil banget dibandingkan RAM 4 GB misalnya 2 GB gitu ya. Itu kan lebih banyak gitu. Kecil sekali gitu. Seperti itu. Nah, ini begitu dengan yang ini ya. Oke. Nah, register itu bersifat volatile. Tadi yang kalau listrik hilang gitu ya, mati dia hilang. Berisi data yang akan diolah langsung di prosesor. Kecepatannya sangat tinggi, kapasitas terbatas sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Sedangkan cache memory sama bersifat volatile, meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data di memori oleh prosesor. Kemudian jika program membutuhkan data di memori, gitu ya,
akan mengecek apakah ada. Jika ada, dinamakan cascade. Jika tidak ada, maka akan mencari terang dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama. Beberapa mesin mempunyai 2 atau 3 level cache, masing-masing lebih besar kapasitasnya dan lebih lambat daripada sebelumnya. Ya, kalau ini perbedaan cache memori dan register. Cache ini menyimpan proses data, jadi data yang sudah diproses. Kalau register ini menyimpan data yang belum diproses. Bedanya gitu ya. Jadi kalau yang sudah diproses itu adalah cache memori, yang belum diproses itu adalah register. Cache memory could be located inside the CPU or on the motherboard. Jadi cache memory ini bisa berada dalam CPU umumnya ya, tapi dulu ada yang di motherboard, gitu ya. Nah, kemudian sini register itu adalah bagian dari CPU. Kemudian CPU menggunakan cache untuk mendeteksi data yang disimpan sebelumnya, gitu ya. Kemudian CPU di sini menggunakan register untuk memproses data baru, gitu ya. Jadi beda. Jadi di sini ya cache itu digunakan untuk cek data yang lama apa sih ini. Oh ya sudah, ini dia nggak usah dicek, pokoknya langsung dipakai untuk data yang belum pernah diproses. Gitu. Karena dia itu cuma kayak apa ya? Tempat penampungan sementara. Jadi kalau apa ya, kalau di kantor itu biasanya ada kayak tempat itu ada 2, ini yang surat masuk lalu ada surat keluar gitu kan. Jadi surat masuk berarti kerjaan kita, ini apa, habis itu kalau kerjaan sudah selesai kita taruh di surat keluar atau ya apalagi ya teruskan kemana seperti itu ya. Jadi cache memory menyimpan data yang baru digunakan. Stores menyimpan recently used data. Karena ada used itu kan artinya yang digunakan ya. Kalau belajar bahasa Inggris kan used pakai ed itu berarti kan dah lampau, tapi di sini artinya yang digunakan gitu ya. Kalau register store the data that the CPU is currently. Jadi kalau register itu menyimpan data pada saat CPU-nya sedang proses, gitu ya, sedang memproses data, gitu ya. Nah itu bedanya di situ. Nah, di sini berapa sih ukurannya register? Nah, lebih gampang aja. Jadi kalau kamu mau pakai komputer prosesor berapa bit? 32 bit, berarti dia 4 byte, gitu kan. Ya, berarti bitnya sendiri itu artinya itulah besarnya register. Gitu. Enggak saya pakai 64 bit prosesor, berarti dia punya 64 bit yang artinya 8 byte. Karena 1 byte itu 8 bit, gitu ya. Oke, ada yang bertanya? Oke. Bapak. Ya. Kalau misalkan L3-nya sekitar 100 MB gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, bagus. 103 lebih kan? 103 megabyte, gede itu. Tapi kan kamu tadi pakai virtual kan? Iya sih. Nah itu memang L3 benerannya secara fisik atau memang desain untuk itu gitu oleh virtual mesin. Ya, misalkan aja kalau 100 MB bagus kan? Bagus, karena dia fungsinya tadi kan, artinya gini, kalau kita lihat di sini tadi, ini ya, jadi kan cache-nya yang besar ya kan.
Artinya kan tadi dia kalau register itu yang sedang diproses oleh CPU gitu kan. Nah, kalau udah selesai itu mau ditaruh mana? Taruh cache gitu loh. Ini kan kecil jadi tapi cepat numpuknya di mana di sini. Nanti dari sini mau dikirim kemana? Bisa ke RAM, bisa langsung ke hard disk gitu. Jadi kalau ininya besar ya cepat juga gitu loh. Artinya kayak gini. Kamu bikin apa ya misalnya pisang goreng gitu. Adonannya udah jadi. Itu kan tempat adonannya tadi yang namanya register gitu kan. Lalu si tempat yang udah selesai digoreng itu jauh lebih besar. Ya logikanya masukin digoreng, ambil ini ditiriskan langsung taruh situ. Kalau dia itu cepat, kan berarti penampungnya untuk yang selesai digoreng itu kan lebih banyak gitu. Habis itu langsung diangkat, diganti lagi yang baru kan gitu. Ketimbang kalau tempatnya itu lebih kecil atau ya standarnya misalnya tadi 60 kan kamu ambil 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat lebih lagi. Ya artinya kan itu lebih bagus karena apa? Penyimpanannya lebih besar gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, Pak. Oke, di sini tipe register ya dalam komputer. CPU register ini diklasifikasikan menjadi 6 tipe berdasarkan fungsinya. Ada memory address register, memory buffer register, memory data register, instruction register, program counter, semua itu. Jadi ini isinya cuma ini. Jadi dia mengklasifikasikan memory address register, artinya dia register yang berfungsi menyimpan alamatnya, alamat register gitu ya. Kalau buffer itu penyangga atau buffer. Biasanya kalau kalian nonton YouTube kan buffering gitu ya, itu sedang disangga karena untuk proses ini lagi ditampilkan tapi belum terkumpul nih si videonya, jadi misalnya muter-muter kan di display. Nah dia tinggal nunggu mana sih itu cepet cukup jadi video gitu ya. Buffer itu penyangga, tempat penampungan sementara. Ya penyangga itu sebenarnya tempat penampungan sementara lah. Gitu ya. Maksudnya di sini tadi membayangkan dari instruksinya, nah dia ada panjang sekali gitu perintahnya beserta datanya. Nah, itu masuk dulu ke buffer. Kalau lagi proses depannya, lalu yang lainnya panjang gimana ya? Masuk ke buffer, nanti pindah gitu, sampai habis gitu ya. Itu istilahnya buffer. Buffer. Memory data register, berarti dia register untuk menyimpan data sebelum diproses gitu ya. Tadi kan alamat mana yang kosong gitu untuk apa? Oke, diketahui alamat itu kosong, udah kita masukkan datanya di situ. Instruction register itu ya berarti perintahnya, instruksinya gitu ya. Gitu. Program counter dia itu menghitung ada berapa ini, atau ini sekarang udah berapa? Tadi ada 100 instruksi gitu. Karena instruksi itu berapa ya? Gitu kan. Wah, instruksi 98, oke. Ini 99. Oh, ini nggak mau ambil, oke. Kita siap menerima yang selanjutnya. Gitu. Karena kalau nggak ada yang hitung, jadi artinya sudah dibagi-bagi tugas siapa yang berhak menghitung, siapa yang berhak alamat mana yang masih kosong gitu. Misalnya, ini ada data baru, oke. Motor di mana? Hey, MAR, mana yang kosong alamatnya? Oh ini kosong, oke. Masuk sana, gitu kan. Oh ini perlu buffer nih, oke buffer bisa siap berapa? Sekian, oke masuk ke buffer, kayak gitu ya. Nah, akumulator ya mengakumulasikan semua, gitu ya. Nah, kemudian sini ada register size. Register size ini menunjukkan berapa banyak informasi dari CPU yang bisa untuk menyimpan. Register kan register itu dapat berupa besarnya berupa 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 atau 16.
Jadi memiliki sebuah register yang besar, sangat besar, ini dapat meningkatkan performansi dari CPU. Ya, jadi kalau registernya besar, kinerja CPU semakin baik. Kalau tadi pertanyaannya, kalau cache memori besar, itu juga meningkatkan kinerja CPU dengan baik, karena kedua-duanya itu ada di dalam prosesor, gitu ya. Jadi dia semakin besar, cache memorinya dia bagus. Registernya semakin besar, dia juga bagus, gitu ya. Oke. Selanjutnya ini RAM, Random Access Memory. Sama bersifat volatile, jadi kalau listrik padam data hilang. Permintaan CPU yang tidak dapat dipenuhi di cache akan menuju ke RAM. Jadi misalnya kalau, wah cache-nya penuh nih, datanya belum didistribusikan mau kemana gitu kan. Oke, langsung CPU, ya udah ke RAM. Ya, cuman kan masalahnya RAM itu jaraknya jauh gitu ya. Terus jauh ya kamu bayangin aja. Ya, sebenarnya kalau lihat data kan cuma segitu doang, ya cuma segitu doang. Ini walaupun bukan prosesor motherboard yang baru ya, tapi kurang lebih. Oke, ini prosesornya di sini, gitu ya. RAM-nya itu di sini, gitu ya. Ya kan deket, ya kalau kita lihat sih deket gitu ya, tetanggaan gitu ya. Tapi kan prosesnya dia nggak bisa langsung ke sini. Ini karena nggak lihat jalurnya ya. Pasti kan dia harus lewat tadi kan, apa? Memory controller kan, gitu lah. Nah, di memory controller itulah sih. Jadi istilahnya ini, prosesor ini konektornya sih sebenarnya dalamnya. Kalau kita tempelin prosesor dia jadi CPU-nya di daerah sini gitu ya. Berarti kan dia harus ketemu dulu memory controllernya dulu. Lalu dia yang ngatur mana yang dipakai nih RAM-nya dari bulan 3 ya, 3 slot ini. Yang mana yang kosong, yang tahu adalah si memory controller gitu ya. Jadi walaupun terlihat dekat, gitu, kalau secara fisik dekat kenapa ini nggak sampai 5 cm gitu, tapi kan nggak begitu konsepnya. Dia itu harus izin dulu gitu. Ya sama aja, kamu sama temenan sama tetangga samping rumah gitu ya. Boleh nggak lo dijebol gitu dindingnya supaya bisa keluar masuknya cepat? Kan nggak boleh, gitu kan, mesti izin dulu dan gitu. Jadi artinya tetap saja kalau normalnya kalian mau ke rumah teman kalian ya mesti keluar pintu pagar kalian dulu, baru masuk ke pintu pagar rumah temenmu sebelah, ketemu dulu ya, izin sama orang tuanya boleh masuk juga. Walaupun bisa saja sebelumnya kayak gitu. Kalau ada apa-apa masuk aja, oke. Tapi kan tetap aja harus permisi baru masuk gitu ya. Bisa orang tuanya nggak ada gitu ya, kayak gitu ya. Artinya kan di sini walaupun dekat nggak bisa dikatakan dia langsung saya kesini ya saya pakai ini, yang nggak bisa. Yang ngatur itu adalah si memory controller. Oke? Itu yang itu maksudnya kenapa di sini tidak dapat dipenuhi maka jarang serang. Nah, memori sekunder.
dia non volatile, kapasitas besar, harga murah. Maksudnya murah itu ya tadi ya. Hard disk sekarang berapa harganya? 1 tera. Nggak sampai 1 juta ya. 800 ribuan, Pak. Tapi, kalau dulu 1 juta lebih, 800 ribu. Walaupun 2 tera lebih mahal, tapi kalau kita menghitung per byte-nya atau per bit-nya itu jauh lebih murah gitu ya. Makanya di sini kapasitas besar, harga murah gitu ya. Dan kecepatan lebih rendah dari memori utama. Lalu mau bilang, oh dia ini Pak, SATA gitu, kecepatannya tinggi gitu. Kalau ini jangan dulu 160 gitu. Kecepatannya juga nggak tinggi gitu. Ini habis ya. Ini kecepatannya juga nggak tinggi, tapi tinggi sih pada masa itu tinggi gitu. Sini nggak definisi nggak sama. Dia pakai SATA itu serial ATA itu jauh lebih cepat daripada yang IDE yang memang ya. Artinya kecepatannya relatif tinggi, tetapi masih kalah dengan yang di prosesor tadi gitu loh ya. Makanya dianggap lebih rendah. Ya. Nah, di sini contohnya apa? Tadi ya, disk drive, flash drive, magnetic disk, magnetic tape. Flash drive itu, tahu flash drive ya? Apa flash drive? Ada yang tahu? Sudah lama nggak pakai flash drive. Flash drive itu kalau orang sini ngomongnya flash disk, ya, USB flash disk. Jadi kalau kita ngomong, pinjam dong flash disknya gitu kan. Tapi kalau orang luar negeri itu nggak pernah ngomong itu flash disk gitu. Ngomongnya itu adalah apa? Flash drive. Gitu ya. Sama saja kalau WA, ngomongnya apa kalau kita? WA itu apa? WhatsApp. Nah itu salah. Bukan WhatsApp. WhatsApp. Karena dia WhatsApp application. Kalau kita suka seenaknya kita ini. WhatsApp lah, bedanya sama kalau ketemu WhatsApp gitu ya. Kan dia WhatsApp ya. WhatsApp. Kita suka salah gitu, WhatsApp. Pernah ini kejadian memalukan. Jadi kejadian di saya sih. Jadi waktu itu ada teman saya apa itu charger rusak gitu kan. Kemudian kita mau beli, udah oke. Oke, nanti kalau ada dalam bahasa ya campur ya Inggris Malaysia lah gitu. Nanti bisa dihubungi di mana? Kita kan orang Indonesia ya. Oke, tidak nanti hubungi kalau di WA dia bingung. Kan kita suka ngomong gitu ya. Ada nomor WA nggak gitu? Oke, yang ngerti WA. Oke, WA lebih bingung lagi gitu. Kan saya menginggriskan WA itu menjadi WA kan. WA itu kan W, A itu ya E. Lebih bingung lagi. WhatsApp. Dia agak bingung juga kok WhatsApp gitu kan. Baru dia agak oh WhatsApp. Ya WhatsApp gitu. Ya jadi kita itu suka salah gitu. Jadi ya normal aja. Kita itu kadang dianggap nggak benar gitu sama orang luar negeri, walaupun itu serumpun ya, tapi kita tuh suka salah gitu. Nggak ada di WhatsApp. Jadi WhatsApp kita suka ngomong, oke, nomor WhatsApp-nya berapa? Itu yang benar. Jadi nomor WhatsApp-nya berapa? Itu salah. Gitu. Ya. Maksud saya cerita ini ya, kebodohan saya. Ya, karena saya orang Indonesia gitu. Ternyata mereka itu tidak mengerti. Makanya ya kadang-kadang akhirnya kita disebut sebagai negara terbelakang ya kadang-kadang gitu ngomongnya dia nggak benar gitu ya kan? Kita suka nggak tahu lah ya gitu. Jadi nanti suatu saat
kamu keluar negeri ya jangan sampai salah ngomong gitu ya, kan malu juga kalau kayak saya ini sih malu juga sih, ya udahlah lewat gitu kan. Jadi kalau itu nggak ada tuh WhatsApp kadang-kadang di beberapa pembicaraan itu kalau di radio atau apa tetap sih penyiar radionya tetap bilang WhatsApp, alasan WhatsApp. Ya. Jadi nanti kamu ngomong itu sama flash drive. Flash drive itu saya juga bertahu ngomongnya flash drive. Kira flash disk. Beda, sama. Istilahnya sih beda ya, tapi artinya sama. Karena kalau flash disk, disknya mana? Disk itu kan piringan. Flash disk kan ada flash disk. Nggak ada. Magnetic disk ada, optical disk ada, flash disk nggak ada. Gitu kan? Apalagi ya, kita yang suka salah. Banyak sih beberapa yang kita suka mengambil jalan pintas dengan istilah-istilah kita gitu ya. Dan akhirnya sebenarnya kita itu kan excuse-nya terlalu tinggi gitu ya, kita pakai itu. Nah kalau flash drive itu kan artinya dia sebagai drive yang dia bisa kecepatannya itu agak cepat, jadi flash gitu kan disebut flash drive. Inilah kesalahan dasar ya, tapi nggak apa-apa. Kesalahan umum ya, cuman jangan dibuat nggak benar lagi ya seperti itu. Jadi kalau nanti jangan pinjam flash disk nggak ada flash drive. Sama aja gini, kalau kita mau kencing itu, kalau pas kamu lagi di luar negeri nyebutnya apa? Mau ke Restroom. Oke. Tapi kan kadang-kadang kalau kita lihat di mall apa tulisannya di Indonesia? WC. Nah, WC itu singkatannya apa? Apa singkatan WC? Inggris kan? WC. There's no WC. What is WC? Apa WC itu apa? Apa WC? Ada yang bilang kan apa? Water closet. Closet. Pakai apa pakai D? Pakai T. Oke. Coba kamu lihat arti closet itu apa? Mau cari di ini. Apa? Closet, mari. Water closet apa itu? Jadi ini apa? Closet. Closet. Water closet. Mari air. Water closet. Tapi di sini toilet lavatory, gitu kan? Washroom, water closet. Jamban, toilet. Ya, ini saya nggak tahu nih, ini bahasa kita pengaruh dari Belanda atau apa. Tapi kalau diterjemahkan, di luar negeri nggak ada. Karena closet itu lemari yang dekat air, lemari air. Gitu kan. Yang lebih sopan tuh memang restroom, gitu ya. Toilet itu bacanya apa toilet? Ini toilet. Masih sama nih. Toilet. Bahasa Indonesia? Toilet. Toilet. Ya, jadi agak beda gitu caranya. Kadang-kadang kita suka ngomong sama, where's the toilet? Kita kan ngomong pada ya, kan salah itu, toilet. Toilet. Jadi belajar bahasa Inggris, tapi maksud saya bahwa hal itu kadang-kadang
hal yang lumrah di kita itu belum tentu lumrah di luar negeri, gitu ya. Dia harus berhati-hati. Luar negeri ini ya semuanya ya, pokoknya Timor Leste itu yang masuk luar negeri. Ada yang menanyakan? Tidak ada. Dan di sini peralatan input output gitu ya. Ada dua bagian, komponen elektronisnya ada controller atau pengendali perangkat, mekaniknya adalah perangkat itu sendiri. Pengendali perangkat adalah serangkaian chip yang secara fisik mengendalikan perangkat. Jenis tiap pengendali berbeda, diperlukan software yang berbeda juga untuk mengendalikannya. Ini disebut sebagai device driver. Oke ya. Jadi peralatan input output itu apa? Contohnya keyboard. Keyboard itu peralatan input. Ya. Elektroniknya apa? Ya di dalam itu ada elektroniknya. Karena waktu kita mencet 3, kenapa yang keluar angka 3 gitu ya? Jadi ada yang dikirimkan adalah kode-kode bit gitu ya. Nanti si drivernya tadi, oh kalau bitnya begini berarti tolong dituliskan di sana itu artinya 3. Oke, dia akan menuliskan 3 gitu ya. Mekaniknya apa? Ya keyboard itu ada mekaniknya, ada pair-nya waktu kalau pencet touch-nya dia membalah ke atas berarti ada pair-nya gitu ya. Makanya dia ada dua bagian, elektronis dan mekanis gitu ya. Kayak CD-ROM dia juga ada dua, mekaniknya sama elektroniknya. Kalau CD-ROM dia input output ya, ada dua, kalau input dan output sekaligus. Hard disk juga ini ada mekaniknya, mungkin dia berputar gitu ya, mekaniknya dengan elektroniknya kan ada gitu ya. Makanya dia terdiri atas dua. Apalagi banyak mouse ini juga input kan, nanti juga ada mekaniknya waktu klik gitu kan, dia membalik ke atas, kemudian ada elektroniknya gitu. Seperti itu. Makanya hampir semua peralatan input dan output atau peralatan input output itu ada bagian mekanik dan ada bagian elektronik dan ada bagian mekanik. Oke, ini yang touchpad nih, kalau kalian di keyboard ya di laptop kan ada touchpad gitu ya. Itu pun dia ada mekaniknya, ada elektronik. Oke, ada lagi yang elektroniknya saja kira-kira? Nggak ada ya. Rata-rata itu ada mekaniknya. Di sini device driver. Kenapa disebut device driver? Padahal kalau kita naik bus pasti ada drivernya, gitu kan? Driver itu supir kalau kita, tapi sebenarnya di sini kan dijelaskan diperlukan software yang berbeda, software yang berfungsi untuk mengendalikan peralatan tadi secara elektronik dan mekanik, gitu ya. Nah, itu disebut device driver. Device driver artinya device itu peralatannya, driver itu pengendalinya. Makanya driver itu kalau kita secara saklek bilangnya adalah supir, padahal driver itu pengendali, ya sama saja sih. Supir itu kan yang mengendalikan mobil, gitu ya. Sama kayak lagu Pak Kusir yang sedang bekerja, gitu ya. Mengendalikan kuda, itu jadi driver, gitu ya. Ya. Oke, device driver ini berjalan di kernel. Kernel itu inti dari OS, gitu ya. Nah, 3 cara memasukkan driver ke kernel yaitu menghubungkan kembali kernel dengan driver yang baru, kemudian restart sistem. Ini banyak digunakan oleh sistem berbasis Unix. Ini dulu Microsoft Windows kayak gini, sebelum ada plug and play. Ya. Ada juga masuk ke file sistem operasi dan memberitahu bahwa membutuhkan driver, kemudian restart sistem. Ya. Saat boot semua driver yang dibutuhkan digunakan oleh Windows. Ini yang dulu ya. Kalau tadi kan hampir sama, cuman dia menghubungkan ke kernel baru di restart. Kalau setelah itu restart, dihubungkan kernel yang baru bisa dipakai. Kalau dia membutuhkan driver,
kemudian di start sistemnya, tapi sistemnya tadi tidak ditaruh di kernel, tapi di dalam OS-nya, gitu ya. Kalau yang ini, OS mampu menerima driver baru tanpa harus restart. Sekarang kan gitu ya, tinggal colok, blok. Kalau baru ya, dia akan install sendiri. Perlu restart enggak, langsung pakai. Gitu ya. Itu drivernya itu dia udah otomatis diinstal kalau dia baru. Kalau dia mirip, artinya kemudian kalian pakai flash drive-nya mereknya sama kayak teman kalian gitu ya, kapasitasnya tidak jauh beda, pasti colok karena laptopnya sudah pernah diinstal flash drive yang lama itu yang lain, jadi bisa langsung dipakai seperti itu. Ya. Dan kernel itu adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori untuk proses-proses yang sedang berjalan, pengaturan file-file input output terhadap dan dari suatu device. Jadi ini hardware, ceritanya ini hardware, ini software. Jadi yang menangani hardware tadi oleh software ini melalui perantara kernel, gitu ya. Atau kayak gini, ini aplikasi, gitu kan. Di sini ada CPU, ada memori, ada devices. Nah, CPU mau menggunakan device ini, maka dia melewati kernel, bisa langsung ke device, gitu ya. Atau aplikasi di sini kita pakai misalnya kayak ini, misalnya mau save gitu kan, save ini kan, save gitu ya, klik. Nah, berarti logikanya, dia mau save, ya bilang dulu sama CPU gitu kan. Nanti CPU-nya, oke, bilang sama CPU, oh mau selesai, oke. Dia balik ke kernel, kernel mana apa hard drive di mana? Nah itu di situ, nah ya udah, gue mau musik nih, oke dia mau musik, udah, dia kasih tahu ke kernel, sudah dia kasih tahu, udah nanti ditampilkan di display dan saya ngasih tahu ke application, ya. Jadi kernel ini kayak makelar ya, perantara gitu, tengah-tengah gitu ya. Jadi di situ menyediakan pelayanan sistem, gitu ya. Pelayanan sistem untuk pengaturan file, untuk output, gitu ya, terhadap satu devices. Ya devicesnya macam-macam tadi, bisa juga untuk memori. Ya, oke, ada yang mau tanya kan? Halo? Kernel sampai sekarang masih digunakan kan ya Pak? Kernel? Masih ada. Cuman kalau di Windows itu tidak terlalu sering disebut gitu ya. Tapi kalau kalian nanti semester berapa belajar Linux, kernel itu selalu disebut karena mereka basisnya dari kernel. Kalau OS-nya itu, kalau Windows ya dia tidak dari kernelnya karena dia Windows itu punya sistem yang berbeda gitu. Nanti kalau di Linux, oh ini kernel berapa, kernel sekian ya. Tetap sih masih dipakai, semua OS itu pakai kernel. Kalau kalian pakai handphone pun juga tetap ada kernelnya aja, karena logikanya dia mesti memakai apa layar, berarti lewat kernel dulu, mau nyimpen lewat kernel dulu gitu, sama aja sih. Ini kan OS-nya apapun terserah gitu, ya kan? Mau iOS, mau Android, mau Windows, mau Linux gitu kan, mau macOS, semuanya sama ada kernel. Tapi kadang itu tidak disebutkan karena perantara itu ada yang disebutkan, ada yang tidak. Nah ini contohnya. Tadi kan ini ya. Nah di sini application itu apa? Bisa user application. Ini di tingkat user, gitu ya. Ini di tingkat kernel, ini di tingkat hardware. Gitu ya. Nah, di sini sistemnya. Ini kernelnya, ini kan ada garis ya.
Dari sini sampai sini adalah kernel. User kita manusia user, kita menggunakan aplikasi, gitu ya, maka aplikasi yang kita pakai itu pasti terkoneksi ke user, ke kernel untuk apa? Semuanya. Jadi kayak walaupun komputer ini nggak dipakai gitu ya, tapi ada antivirusnya yang dia bekerja ngecek, gitu kan? Berarti dia di sini ada dia mau perlu apa? Oh, saya mau ngecek driver, maka dia ke arah sini cek, dia sudah mau balik lagi kemana, kayak gitu. Intinya user application itu ada yang bisa terlihat atau yang tidak, istilahnya itu background, dia beroperasi di belakang layar. Gitu. Kayak gini, misalnya, nah kita colokin flash drive, kalau flash drive itu ada virusnya kan dia langsung cek, ada virus itu kan. Nah, karena kita nggak lagi nyuruh si antivirus itu kerja itu, enggak, tapi dia secara otomatis bekerja karena dia sudah bekerja di belakang layar. Kayak satu sih masih kelihatan kerjanya gitu. Ada, pokoknya dia itu bukan di depan tapi dia ya kayak orang kamu ke bank gitu ya, atau nggak usah deh nonton TV, yang kamu lihat cuma berita gitu kan, atau lagi talk show gitu kan, di misalnya mata najwa, si najwanya sama orang-orang, oh cuma gitu aja toh, padahal kan di belakang layar itu ada kamera personnya, ada editornya, ada yang kerja di bagian pemancarnya gitu kan, ada yang dia menyimpan acara itu gitu dalam rekaman. Nah, itu kan nggak kelihatan. Yang penting kita nonton dah gitu aja kan, gitu lah. Ya, jadi itu yang namanya bekerja di belakang layar. Jadi kalau nanti kamu kerja di ini telco gitu ya, telecommunication company atau cellular company gitu ya, kamu kerja di sana. Apakah kita harus tahu SMS atau ini kamu yang ngerjain? Ya nggak perlu tahu, pokoknya saya bisa telepon dengan baik, saya bisa menggunakan paket data dengan baik, gitu aja. Saya selalu terhubung 24 jam gitu aja. Kamunya libur nggak libur kita nggak mau tahu gitu kan. Ya nanti kalian sudah lulus ya siap-siap saja untuk kalau misalnya pas lebaran nggak akan bisa boleh izin gitu lah. Jadi nanti semester 2 ya, berarti masih ada 3 tahun lagi, tahun ini plus 3 tahun lagi, 4 tahun lagi untuk bisa merasakan lebaran bersama keluarga. Karena setelah tahun keempat, berarti kamu sudah kerja. Kalau udah kerja, apalagi di perusahaan telekomunikasi itu nggak bisa kamu itu cuti. Karena senior-senior pegawai yang lama itu maunya cuti. Kalian pegawai baru, kalian yang mau kayak gitu ya. Jadi ada beberapa sektor yang kalian, sektor industri itu yang kita itu nggak bisa cuti, kayak kedokteran gitu kan, rumah sakit, masa pas lebaran itu cuti, lalu kalian sakit, maaf nih kita sedang cuti, nah lagi sakit, udah nanti habis lebaran balik ya nggak bisa dong, ya kan, biar tetap melayani. Sama saja pas lagi lebaran mau nonton TV, kok nggak ada siaran, kita mau cuti, masa mesti nampilin kita mesti kerja, itu dia mau cuti, kan nggak bisa juga. Itu harus ada. Pas mau ngirim ucapan selamat pakai handphone atau mau nelpon, maaf tidak ada layanan karena semua pegawai cuti semua, nggak bisa kan? Nah kayak gitu. Jadi kalau kalian itu di industri medis, transportasi, dan telekomunikasi, pertahanan keamanan ya, itu nggak bisa cuti pada saat gitu, ya. Jadi siap-siap saja, makanya manfaatkan 4 tahun ini
bersama keluarga pada saat lebaran. Ya. Karena di situ udah nggak bisa. Kecuali kalau kalian punya perusahaan ya kalian yang mengatur. Gitu. Oke, jadi balik lagi ke sini, ini aplikasinya, user application-nya, terserah di user application apa. Bisa Word, bisa Excel, bisa PowerPoint, bisa game, ya apapun lah itu user application. Nah, dalamnya ada kernel, di sini ada system call interface, gitu kan. Dan misalnya kita butuh driver, hard drive, hard disk, maka dia mesti lewat sini virtual file system, kemudian di dalamnya ada file system module, dia ke buffer cache, dia ke device drivernya, di sini ada hard drive. Lalu habis itu datanya kemana? Bisa ke, dan ini langsung ke hardware-nya. Ini kan controllernya ya, ini hardware-nya. Hardware-nya udah, dia balik lagi ke atas. Ini datanya nih. Oke, naik lagi. Oh, datanya nih mau diapain? Ya dibawa ke yang minta, gitu kan? Dia ke atas lagi, gitu kan? Nah ini bisa bolak-balik karena, datanya banyak, jadi ambil lagi. Oke. Masuk ke cache. Oke. Terus tahu, cache-nya penuh, buffernya penuh. Oke. Balikin dulu ke sini, gitu kan? Ini dikirim sini, lalu ke sini. Oh, ini udah kosong nih buffer. Oke, dia naik lagi, gambarnya tanda panah bolak-balik. Artinya bisa terjadi bolak-balik itu datanya, gitu ya. Seperti itu. Kalau ini dia hanya ke bawah. Yang menujunya kemana? Makanya ada legendnya. Titik putus, garis panah putus-putus ada control flow. Dia ngatur kontrolnya. Kalau di sini ada titik panah itu data flow, aliran datanya itu bisa bolak-balik, gitu ya. Kalau garis panah tanpa putus, ini control and data flow. Jadi artinya kalau ini garis ya, tanda panah tidak putus-putus, tidak garis, ya, tidak titik-titik atau garis putus-putus, berarti ini ada kontrol dan data, jadi satu, gitu ya. Ini juga jadi satu nih. Tapi kalau ini, ini berarti adalah kontrolnya ada, ini datanya ada, gitu ya. Jadi beda. Oke, kalau kalian membaca itu seperti itu. Jadi ada banyak, ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Enggak, ya. Oke, kemudian ada, kita mau lanjut apa istirahat dulu atau gimana? Kita selesai ini sih, ini baru setengahnya. Boleh Pak, istirahat dulu aja. Sampai jam? Sampai jam berapa? Tiga belas 30 Pak. Lama banget. 13.15 aja Pak. Masa setengah jam, biasa 1 jam deh. Kalau sekarang 13:05, 14:05 kan gitu. Ya. Nih. Ya guys, oke. Ya mungkin lambat-lambat dikit nggak apa-apa lah. 14 udah lewat 6 ya. Ya udah 14:10 deh ya. Oke. Oke Pak. Silakan Liv kalau mau. Saya tutup di sini tapi kalau mau nggak Liv ya.